Para ibu dan bapak, para suster, bruder, rekan-rekan imam, anak-anak yang terkasih. Pertama-tama bersama-sama dengan para peserta perjumpaan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia, anak-anak yang terlibat di dalam persiapan dan pelaksanaan perjumpaan ini. Diatur dengan sangat bagus, dan kali ini diawali dengan satu devosi kepada Bunda Maria. Minggu yang lalu, kami para imam di Keuskupan Agung Jakarta mempersiapkan pelayanan untuk tahun depan. Kami membaca sejarah Keuskupan Agung Jakarta. Ini belum mulai ya, baru pengantar. Kami membaca sejarah Keuskupan Agung Jakarta dan sejarah Gereja Katolik di Indonesia. Dan salah satu yang disampaikan oleh para penceramah adalah devosi apapun bentuknya, antara lain devosi Bunda Maria, menjadi kekuatan yang dahsyat ketika Gereja Katolik di dalam sejarah Indonesia, sejarah Keuskupan Agung Jakarta ini berada di dalam keadaan yang sangat sulit. Pada zaman abad 16 sampai sekarang masih kita kenal Konfreria di Flores, di Larantuka. Ini yang membuat Gereja Katolik di sana dapat bertahan di dalam keadaan yang amat sulit. Demikian juga pada waktu zaman Jepang tahun 42 sampai 45, Gereja Katolik berada di dalam keadaan sulit, tetapi devosi di dalam Gereja Katolik sungguh-sungguh memberi kekuatan sehingga gereja mampu bertahan. Bukan hanya bertahan, tetapi bertumbuh di dalam keadaan sulit itu. Nanti kalau mau membaca sejarahnya, tentu sangat menarik. Termasuk sejarah kedatangan para suster, para imam, para bruder, pada awal abad berapa ya, abad 19, datang ke Jakarta dengan segala macam kesulitannya, tetapi devosi itu membuat gereja bertahan terus. Terima kasih untuk ajakan berdoa, berdevosi dengan doa rosario ini. Mau doa rosario lagi? Lalu saya akan mencoba menjelaskan mengapa saya menawarkan tema ini. Perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth. Alasannya sederhana. Setiap hari, setiap saat, kita ini berjumpa dengan orang lain dalam berbagai macam kesempatan. Yang menjadi tantangan, yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana perjumpaan itu bermakna. Apakah perjumpaan kita ini sungguh bermakna dalam arti meneguhkan, membuat gembira, dan tentu saja akhirnya memberikan warna rohani dalam perjumpaan itu? Atau perjumpaan kita itu seperti semut, kalau pernah melihat semut berjumpa, lalu mengangguk-angguk sebentar, lalu pergi menurut jalannya masing-masing. Pernah melihat semut bertemu ya. Nah, oleh karena itu, saya melihat, atau kita semua pasti sudah melihat, ada satu pola perjumpaan Kristiani. Perjumpaan dua pribadi yang beriman di dalam kitab suci, yaitu yang lain-lain juga banyak, tetapi yang paling menarik khususnya di dalam bulan Mei ini, di bulan Maria, adalah perjumpaan antara Bunda Maria dan Elizabeth.
Jadi kalau kita mempelajari perjumpaan kedua pribadi beriman itu, harapannya moga-moga kita semakin berusaha untuk memahami, memberi makna kepada setiap perjumpaan itu. Pasti tidak mudah, nanti pasti akan bertanya bagaimana kalau berjumpa dengan orang yang sangat menjengkelkan. Jawabannya kan sulit ya, tetapi itu biarlah nanti menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing untuk kita kembangkan. Kita sekarang melihat pola yang ideal, perjumpaan Bunda Maria dan Elizabeth. Nanti silahkan membaca, atau kalau sekarang membawa kitab suci, silahkan melihat Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai ayat 56. Ini adalah satu rangkaian peristiwa yang menggambarkan perjumpaan antara Bunda Maria dan Elizabeth. Mungkin saya tunjukkan sedikit ya, kenapa ini mesti dibaca sebagai satu kesatuan. Jadi kalau di dalam teks kita, kisah yang berjudul Maria dan Elizabeth itu hanya ada pada bab 1 ayat 39 sampai 45. Tetapi tadi saya mengusulkan dibacanya sampai ayat 56. Meskipun ayat 46 sampai 56 itu judulnya adalah nyanyian pujian Maria. Kenapa satu kesatuan? Jawabannya sederhana, karena pada ayat 39 Bunda Maria datang, pada ayat 56 Bunda Maria pulang. Sederhana sekali jawabannya. Jadi itu pasti satu kesatuan. Ayat 36 berkata begini, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda, pergi ke tempatnya Elizabeth. Lalu ayat 56 bunyinya begini, dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Jadi kunjungannya diceritakan di dalam kisah itu. Nanti perjalanannya akan tidak mudah. Jadi penjelasan saya nanti mungkin berbelit-belit. Dan biasanya penjelasan yang berbelit-belit itu adalah obat. Iya, oleh karena itu sebelum masuk ke yang berbelit-belit, saya ingin merangkum kesimpulannya dulu. Lalu nanti kalau kesimpulannya jelas, moga-moga jalannya itu mudah diikuti. Jadi biasanya orang membuat cerita dulu baru jadi kesimpulannya begini. Saya memilih untuk yang sebaliknya, kesimpulannya dulu baru nanti jalannya. Di penerbit Obor itu baru ditulis oleh seorang imam, kisah mengenai ini, tafsir kitab suci mengenai Maria berjumpa dengan Elizabeth. Nanti silahkan melihat, itu tafsir betul. Ini tidak tafsir betul, ini adalah usaha untuk memahami makna dari perjumpaan itu. Ada beberapa hal sebagai kesimpulan. Kesimpulan pertama, jadi mulai dengan kesimpulan, jalan yang tidak biasa. Di dalam perjumpaan itu, kalau kita memikirkan secara sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kan judulnya Maria yang diberitahu oleh malaikat bahwa saudarinya itu mengandung sudah 6 bulan, lalu Maria tergerak, saya ingin menolong, membantu saudari saya itu.
itu tatarannya manusiawi ya. Sederhana sekali, kita juga melakukan hal seperti itu. Tetapi yang kemudian harus kita cari adalah perjumpaan yang sangat manusiawi. Perjumpaan yang sangat sehari-hari terjadi di antara keluarga, itu mempunyai makna apa sebagai pola perjumpaan kita. Yang pertama, yang jelas adalah ini. Di dalam perjumpaan itu, Bunda Maria diteguhkan di dalam perutusannya. Bunda Maria bukan hanya diteguhkan, tetapi menjadi yakin betul-betul akan tempatnya di dalam rencana Allah. Ini kan sudah mengawang-awang ya. Bunda Maria dalam perjumpaan itu diteguhkan oleh Bunda Maria. Harapannya setiap perjumpaan Kristiani, perjumpaan kita sebagai orang beriman, semestinya, seharusnya meneguhkan satu sama lain. Jadi kalau berkelahi pun mestinya akhirnya sangat meneguhkan. Kita kan tidak pernah lepas dari konflik ya, tidak pernah. Tetapi pertanyaannya, konflik itu perjumpaan dari antara dua orang yang berbeda pendapat, yang segala macam itu, cara menyelesaikannya bagaimana? Kalau sesudah perjumpaan dan berbicara ini itu saling melawan, kesimpulannya kalau gitu aku gak omong lagi sama kamu. Nah itu bukan perjumpaan Kristiani. Tetapi ketika di dalam konflik masing-masing lalu merenung, rekoleksi atau apa, lalu menemukan bahwa ternyata di dalam perdebatan saya dengan orang yang saya jumpai itu ada sesuatu yang baru yang belum saya lihat sebelumnya. Nah ini perjumpaan yang bermakna. Demikian juga di dalam perjumpaan itu, Bunda Elizabeth diteguhkan peranannya. Maria diteguhkan peranannya di dalam rencana Tuhan sebagai Ibu Yesus. Elizabeth diteguhkan peranannya di dalam rencana Allah sebagai Ibu Yohanes Pembaptis. Jadi yang penting mau saya garis bawahi, perjumpaannya itu sederhana. Bunda Maria mau membantu saudarinya yang akan melahirkan. Peristiwa sehari-hari. Tetapi di dalam perjumpaan itu ada sesuatu yang jauh lebih mendalam daripada sekedar, kalau orang Jawa itu menggunakan kata rewang, membantu. Kalau ada orang lain, keluarga lain mempunyai gawe, saya datang membantu. Perjumpaan sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti masih kita lihat, perjumpaan itu membuahkan kegembiraan. Sesudah berjumpa, Elizabeth menyanyi dengan suara nyaring, seperti adik-adik kita yang menyanyi Ave Ave Maria tadi. Ungkapan kegembiraan. Nanti ayatnya masih akan kita lihat. Demikian juga Bunda Maria sesudah berjumpa dengan Elizabeth dan baru kemudian pulang, ia menyanyikan lagu Magnificat, pujian Maria. Itu ada di dalam buku puji syukur halaman sekian. Jadi berjumpa, sadar akan tempatnya di dalam rencana Allah, buahnya adalah kegembiraan. Yang ketiga, kok bisa perjumpaan sehari-hari mempunyai makna sedalam itu? Jawabannya juga sederhana, karena kedua pribadi itu membiarkan dirinya dibimbing oleh Roh Kudus. Ketika malaikat
bertemu dengan Bunda Maria, dikatakan Roh Kudus akan turun ke atasmu. Ketika Maria datang mengunjungi Elizabeth, dikatakan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Jadi kedua pribadi yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Buahnya adalah perjumpaan ini bermakna lebih daripada sekedar yang tampak di permukaan. Yang terakhir, Roh Kudus itu tidak dengan sendirinya berperan di dalam hidup seseorang. Kita menerima Roh Kudus ketika kita dibaptis, ketika kita menerima sakramen Krisma, ketika kita ditabiskan dan sebagainya. Tetapi tidak otomatis Roh Kudus itu bisa berkarya di dalam hidup orang. Roh Kudus mesti dimohon kehadirannya terus-menerus. Itulah yang kita doakan di dalam doa persembahan pagi. Ada kerasulan doa di Indonesia, ada buku doanya. Intinya adalah berdoa untuk ujub-ujub Bapa Suci dan para rasul doa gereja Indonesia. Setiap bulan berganti ujubnya, tapi ada doa persembahan harian. Salah satu kalimatnya adalah doa mohon Roh Kudus selalu mendampingi kita. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi kekuatan kekuatanku hari ini, dari pendamping dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Itu kalau doa pendek ini setiap hari didoakan, pasti kita tidak bertengkar. Setiap perjumpaan itu perjumpaan yang menggembirakan, tetapi karena kadang-kadang kita lupa berdoa, lalu Roh Kudusnya entah kemana, sedang pergi atau sedang iya. Itu kesimpulannya. Moga-moga jelas. Kalau jelas kita bisa selesai. Tidak usah dilanjutkan. Karena yang selanjutnya ini tidak mudah untuk dijelaskan, tetapi saya akan mencoba sebisa mungkin. Sekarang bagian yang sulit ya. Kenapa kita bisa sampai kepada kesimpulan itu? Siap-siaplah untuk dibingungkan oleh apa yang saya sampaikan. Catatan umum yang pertama, baru catatan belum masuk ini, catatan awal. Ada dua hal yang mesti kita sadari. Yang pertama, relasi kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam doa, di dalam liturgi, di dalam devosi. Meskipun kita itu rasa-rasanya pribadi saya sendiri dengan Tuhan di dalam doa, kalau kita berdoa kan sendiri ya, atau bersama-sama, tetapi sendiri, batin. Selalu tersangkut di dalamnya relasi kita dengan sesama. Itu kadang-kadang malah membingungkan karena saya tidak mengikuti catatan itu. Nanti tolong diikuti kalau ada di dalam catatan yang saya serahkan. Karena saya membuat catatan itu membaca sendiri kok saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Lalu saya ubah caranya untuk menyampaikan secara lebih sederhana. Jadi yang pertama, kalau kita berelasi dengan Tuhan di dalam doa, dengan sendirinya tersangkut di dalamnya relasi kita dengan sesama. Moga-moga tidak terlalu sulit.
Demikian juga kalau kita berjumpa dengan sesama, berelasi dengan sesama, itu kelihatannya yang berjumpa kan hanya saya dengan pihak yang saya jumpai. Tetapi dalam keyakinan kita sebagai orang beriman, relasi dengan sesama selalu mengandaikan, selalu memuat relasi kita dengan Allah. Tidak mudah ya difahami. Sekarang dicoba dijelaskan, moga-moga jelas. Misalnya, jadi kalau saya berelasi dengan Tuhan, itu dengan sendirinya menyangkut relasi dengan sesama. Contoh yang sederhana seperti ini. Kalau kita mengawali ibadah bersama, kita membuat tanda salib dalam perayaan Ekaristi misalnya, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Lalu umat menjawab amin. Amin itu kan artinya setuju ya. Ya. Lalu kalau kita mengucapkan doa atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, itu adalah pernyataan bahwa kita bersama-sama yang dipersatukan di dalam Allah Tritunggal itu berkumpul bersama-sama dengan orang lain. Jadi kalau saya mengucapkan atas nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, itu kan saya yang mengucapkan. Kalaupun saya berdoa sendiri. Tetapi di balik ucapan itu, sebagai orang beriman, kita semua tahu bahwa kita itu dipersatukan sebagai murid-murid Kristus, sebagai orang beriman yang percaya kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Moga-moga belum pusing mendengarkan rumusan itu. Saya kira itu jelas. Demikian juga di dalam relasi perjumpaan kita dengan sesama. Perjumpaannya ya saya dengan Anda, saya dengan A, saya dengan B, saya dengan C. Tetapi perjumpaan saya dengan A, B, atau C itu memuat relasi saya dengan Tuhan. Karena apa? Karena yang saya jumpai, ini perjumpaan orang beriman ya, yang saya jumpai adalah pribadi yang juga dikaruniai anugerah Roh Kudus. Jadi relasi yang menyangkut saya dengan sesama, mengandaikan Roh Kudus ada di dalam dirinya, Yesus ada di dalam dirinya. Pengandaiannya seperti itu. Nah, itulah yang penting untuk kita sadari setiap kali kita berada di dalam perjumpaan. Khususnya perjumpaan dengan orang-orang seiman. Bisa dipahami ya, kalau kita berjumpa kan kadang-kadang berjumpa dengan Romo Ulun. Tetapi dalam hati Romo Ulun itu ada Kristus yang besar sekali. Di dalam diri beliau itu ada Roh Kudus yang diterima pada waktu baptis, pada waktu krisma, pada waktu ditabiskan imam. Itu kan seringkali kita sadari ya. Tidak usah disadari setiap hari, nanti kita bingung. Tetapi setiap kali kesadaran itu mesti ada, menjadi kesadaran spontan bahwa saya berjumpa dengan sesama saudara saya yang adalah pribadi beriman. Moga-moga catatan awal yang menurut saya sangat penting tetapi tidak mudah dipahami, apalagi dirasakan, itu menjadi kesadaran yang sangat menentukan model atau warna dari perjumpaan sehari-hari kita. Yang kedua, pertanyaannya, inilah pertanyaan ini yang akan kita jawab
dengan membaca kisah Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Pertanyaannya adalah, bagaimana perjumpaan kita dengan sesama yang setiap hari kita alami dapat membuat relasi kita dengan Allah semakin erat. Jadi perjumpaan saya dengan tokoh, dengan pribadi sesama manusia, pertanyaannya bagaimana perjumpaan dengan sesama ini dapat membuat saya lebih mudah mengalami kehadiran Allah di dalam diri saya. Atau sebaliknya, bagaimana perjumpaan saya dengan Allah di dalam doa dapat memberi makna yang selalu lebih mendalam, semakin mendalam ketika kita berjumpa dengan sesama. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan kadang-kadang saya mendengar cerita misa, ikut misa, berjumpa dengan Tuhan, tapi nanti keluar dari misa karena salah parkir dan sebagainya, berkelahi. Nah, itu artinya perjumpaan dengan Tuhan belum bermakna di dalam perjumpaan saya dengan sesama. Dan secara lebih serius pertanyaannya adalah, bangsa kita ini seringkali disebut bangsa yang religius. Itu kan artinya hubungannya diandaikan dengan Tuhan itu sangat pribadi, sangat mendalam. Tetapi korupsinya kok juga mengerikan. Nah, itu artinya perjumpaan saya dengan Tuhan tidak memperkuat hubungan relasi saya dengan orang lain. Dan sebaliknya. Nah, jawaban kita akan kita cari di dalam kisah Bunda Maria mengunjungi Elisabet. Jadi pokok pembicaraan kita sudah ada kesimpulannya di depan. Sekarang kita ikuti jalannya, langkah-langkahnya. Sebetulnya kita bisa belajar dari berbagai macam perjumpaan. Sebetulnya ini hanya salah satu contoh perjumpaan di dalam kitab suci. Misalnya contoh yang mana? Kita rasanya semua tahu Bunda Teresa dari Kalkuta. Apa yang membuat Bunda Teresa dari Kalkuta menjadi orang kudus seperti ini, mendirikan tarekat dan sebagainya? Dan tarekat yang melayani orang yang paling miskin di antara orang yang miskin? Jawabannya ketika ia berjumpa dengan seorang sakit pengemis yang tergeletak di jalan dalam situasi sakratul maut. Itu momen yang paling menentukan di dalam hidup Bunda Teresa. Dan dalam perjumpaan itu yang ia lihat memang orang yang tergeletak di jalan sakit sekarat itu. Tetapi ia melihat wajah Kristus di dalam diri orang itu. Perjumpaan. Dan perjumpaan itu mengubah seluruh hidupnya, mengubah wajah gereja. Perjumpaan. Atau apa yang terjadi dalam perjumpaan antara Bapak Suci almarhum Paus Fransiskus? Kok beliau menjadi pribadi yang seperti itu? Perjumpaan mana yang menentukan hidup Paus Fransiskus? Jadi perjumpaan itu tidak harus selalu berjumpa dengan orang yang ada di dalam diri, ada di hadapan kita. Perjumpaan itu juga bisa terjadi dengan tokoh kitab suci. Misalnya, kita baca kitab suci, muncul tokoh, dan dalam hal Paus Fransiskus yang tampil adalah Levi, Matius. Pada waktu beliau menerima sakramen rekonsiliasi itu pas
hari pesta Santo Matius, dibacakan kisah panggilan Levi, Matius bab 9 ayat 9. Dia mendengar khotbah mengenai panggilan Matius itu dengan rumusan ketika Yesus memandang Matius Levi dengan mata penuh kerahiman, ia memanggil dia. Jadi Jorge Bergoglio pada usia 17 tahun berjumpa dengan Matius Levi yang dipandang dengan mata penuh kerahiman oleh Yesus. Ini perjumpaan Jorge Bergoglio yang berusia 17 tahun dengan pribadi yang tidak ada di hadapannya tetapi ada di dalam kitab suci. Jadi perjumpaan seperti itu juga termasuk perjumpaan. Kalau boleh cerita pengalaman pribadi saya, salah satu buku yang saya banyak baca adalah buku yang ditulis oleh Henry Nouwen. Sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya menerjemahkan buku-buku itu, ada 15 atau berapa? Karena saya merasa belum pernah saya berjumpa dengan pengarangnya. Dia tinggal di Belanda, di Amerika, saya belum pernah berjumpa. Tetapi saya melihat pribadinya dia di balik tulisan-tulisan yang dia hasilkan. Mengubah cara berpikir, mengubah cara memandang dan sebagainya. Jadi perjumpaan tidak harus dengan orang yang ada di depan saya. Bisa dengan tokoh, bisa dengan penulis, bisa dengan tokoh kitab suci, dan tentu saja bisa dengan Yesus. Nah, sekarang kita mulai membaca kisah Maria mengunjungi Elisabet. Yang tadi itu adalah pendahuluan, pengantar, dan apapun namanya. Kesimpulan sudah diucapkan di depan. Kisah kunjungan Bunda Maria kepada Elisabet itu bisa kita bagi menjadi 3 bagian, 3 adegan. Karena dengan membaca adegan-adegan itu kita dapat menelusuri dinamika perjumpaan itu. Yang pertama, bagian yang pertama adalah ayat 39 dan 40. Jadi hanya 2 ayat awal, tokohnya adalah Bunda Maria. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Nah, itu cerita tentang Bunda Maria. Bagian yang kedua adalah kisah tentang Elisabet. Mulai ayat 41 sampai 45. Dikatakan begini, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Itu bagian yang kedua. Tokohnya Elisabet. Nah, sesudah itu Maria muncul lagi
ayat 46 sampai 56, karena panjang tidak saya baca. Itu adalah Kidung Magnificat, Kidung Maria. Jadi Maria datang, Elisabet tampil, Maria melanjutkan sampai selesai perjumpaan itu.